Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma hadha iqbalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali wan nadhara ila wajhika al-karim. نسألك اللهم علما نافعا يقربنا إليك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة الحبيب المصطفى والرسول المجتبى والنبي المرتضى نور الهدى شمس الضحى بدر الدنيا سيد السادات سيدنا المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى روح جميع أولاده وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والشهداء والعلماء والمصنفين إلى حضرة جميع الملائكة المقربين والأولياء الصالحين والقربين إلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى بين أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا ومشايخنا ومعلمينا وممن له حقوق علينا وعلى من غيرنا من السلف الصالح وعلى كل نية صالحة، وخصوصا إلى حضرة الشيخ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، إلى حضرة الشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي البنتالي رحمهم الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sampai mana ceritanya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana as-Suhrawardi. Sampai berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana as-Suhrawardi yatufu fi ba'di masjidil khayf bi Mina yatasaffahu al-wujuh wa kana lan ono sapa as-Suhrawardi Imam Suhrawardi. Pernah dengar nama Imam Suhrawardi? Ya? Yang paling boten saniki dengar. Gitu. Imam Suhrawardi. Imam Suhrawardi itu ya ulama, termasuk ulama ahli
kalau dalam ilmu pengetahuan orang sekarang ya dia termasuk filosof. Filosof itu berarti ahli apa? Filsafat. Ya, filsafat. Ya seperti kalau Imam Al-Ghazali itu kan dalam ilmu pengetahuan sekarang itu kan orang menyebut sebagai filosof, ya, ahli filsafat. Padahal ya Imam Al-Ghazali itu ya ahli agama secara umum, ya, bukan sekadar ahli ma'rifat, ahli hakikat, syariat juga, iya, bahkan termasuk juga dalam bidang-bidang sosial juga luar biasa, bahkan juga termasuk dalam bidang ekonomi. Itu ada pemikiran-pemikiran yang luar biasa dari Imam Al-Ghazali. Kita umumnya kenal Imam Ghazali itu ya kalau sudah berbicara tentang masalah tasawuf, ya gitu ya, tasawuf. Imam Suhrawardi. Nah, Imam Suhrawardi ini generasinya setelah Al-Ghazali. Kalau Al-Ghazali itu gampang, Pak. Pengerannya gampang Al-Ghazali. Al-Ghazali itu tahun 1111. Gampang kan? 1111. 1111. Ya, wafat 1111. Itu Al-Ghazali. Ya, Imam Suhrawardi itu setelahnya itu. Jadi ya hampir 1200-an. Hampir 1200-an meninggal. Sekitar 1190 sekian. Mungkin ada yang mungkin 95, 96 sekarang. Jadi mulai tahun 1155 tahun 1155 sampai 1195 kisarannya. Jadi setelah siapa tadi? Imam Al-Ghazali. Itu Imam ada namanya Imam Suhrawardi. Jadi kalau bicara tasawuf juga ketemu Imam Suhrawardi. Yang beliau itu terkenal dengan teorinya yang sangat identik dengan beliau. Ada teori namanya teori Isyraq. Teori Isyraq. Maka beliau itu dikenal dengan sebutan Syekhul Isyraq. Kalau bahasanya orang sekarang itu disebut apa ya? Iluminasi. Teori iluminasi. Teori iluminasi itu jadi dalam pandangan beliau ilmu pengetahuan yang benar dan kebijaksanaan dalam atau hikmah ini, ilmu ma'rifah, ilmu hikmah, ya, itu akan bisa diperoleh dari pancaran nurnya Allah. Yang nur itu masuk dalam qalbunya seseorang, yang dari situ kemudian akan memancar ilmu ma'rifah atau ilmu hakikat itu. Maka disebut dengan isyraq, pancaran, teori pancaran. Ada teori lagi yang juga kaitannya dengan ini. Ada teori namanya teori emanasi. Itu juga teori emanasi. Sehingga dalam teorinya atau dalam pemikirannya Imam Suhrawardi, segala yang wujud itu adalah pancaran dari nurnya Allah. Jadi isyraq itu, yaitu tadi isyraq itu pancaran itu tadi. Agar disebut dengan Syekhul Isyraq. Ya, Syekh Isyraq. Guru apa? Iluminasi. Ya. Itu Imam siapa tadi? Suhrawardi. Suhrawardi itu mana sih? Suhrawat.
Surawarti. Ya dekatnya Sedati itu loh Pak, dekatnya Sedati. Sedati terus panjenengan ke Juanda naik pesawat ya sampai ke Teheran sana. Nah, Teheran itu mana? Iran. Nah, nanti ke Iran sana, daerah sana nanti ketemu daerah Suhrawarti. Ya. Imam Suhrawarti. Mana tadi? Wa kana Suhrawardi, Imam Suhrawardi iku yatufu ya, yatufu itu kalau orang dalam praktek ihram ya dimaknai dengan tawaf. Tawafa yatufu, tawaf. Maksudnya itu ya yatufu apa? Keliling-keliling lah gitu lah. Tawaf, maksud tawaf ya. Nah, tawaf itu kan bahasa untuk apa? Ya untuk mengelilingi Ka'bah itu Pak. Tapi kadang-kadang orang itu mengelilingi Masjid Al-Akbar itu katanya juga tawaf Pak. Apa namanya? Jogging. Emang di tawaf ya. Jogging. Lumayan. Sekali putaran sampai 1 kilo. Mana tadi? Yatufu keliling-keliling atau muter-muter. Sapa Imam Suhrawardi fi ba'di Masjidil Khaif. Ing sebagian Masjid Al-Khaif. Di Mina kang ana ing Mina. Nah, ini Mina ini lagi viral ya. Ya hari-hari ini Pak. Fi ba'di Masjidil Khaif maksudnya itu ya sebagian itu ya maksudnya ya tidak sampai kemudian keseluruhan gitu ya. Jadi hanya berjalan-jalan sekitar masjid apa? Al-Khaif di Mina. Jadi di Mina itu ada masjid namanya Masjid Al-Khaif. Sampun Semarang ini. Sudah? Bayan sama Semarang? Mungkin sudah tahu tapi nggak nyadar gitu. Iya, banyak yang. Jadi Masjid Khaif itu, jadi di Mina itu ada masjid gitu ya. Di Mina itu ada masjid dekat Jamarat, dekat tempat apa namanya lempar. Betul. Jadi kalau kita jalan, ini kalau jamaah haji itu kan dari Arafah ya, dari Arafah ke Musdalifah gitu. Dari Musdalifah geser ke Mina. Nah, itu kalau naik bis terus jalan itu nanti sebelah kiri itu ada masjid. Ya, jadi kalau sebelah kiri itu ada tempat lempar jamarah lah, dekatnya situ itu ada menara masjid kelihatan kan? Lihat setelah hospital itu, setelah apa namanya rumah sakit. Mina ini kan itu dijuluki sebagai kota 3 malam. Kota 3 malam. Karena Mina itu ramainya ya hanya 3 hari. Dernya itu hanya 3 hari. Setelah ini sudah sepi sekali, sudah ditinggal lagi. Mina itu nangis setelah ini. Betul. Jadi kalau sudah ini tanggal berapa? 13 terakhir ini yang ambil nafar tsani. Jadi ada yang ambil nafar awal. Ya, nafar awal berarti dia pulang duluan, nggak sampai 3 malam di mana? Di Mina. Jadi kemungkinan mayoritas hanya ambil nafar awal. Situasinya kayak begini Pak. Kecuali nih jamaah plus mungkin bisa rada betah. Kalau yang kayak begini, masya Allah.
Ada ya orang Sidoarjo kemarin itu yang Kiai Tulangan Gus Syafik meninggal di sana kan Pak? Tanggulangin. Insyaallah jalan kaki dari Musdalifah. Jadi kalau di Musdalifah setelah mau ke Mina itu sebelah kanan itu juga ada masjid. Namanya masjid apa? Apa? Masjid Masy'aril Haram. Masy'aril Haram bukan Masy'aril Noah, keliru. Masy'aril Haram. Ya, Masjid Masy'aril Haram. Di sebelah kanan itu. Itu. Jadi ya moga-moga semuanya diterima amalnya oleh Allah, makbul menjadi ibadah-ibadah yang betul-betul makbulah, dan moga-moga hajinya menjadi haji yang mabrur. Berat sekali. Saya nggak bayangkan kok bisa ya kayak begini, tapi ya bisa banyak Gusti Allah sing ngersakno itu gimana Gusti Allah yang menakdirkan seperti itu mau gimana. Saya kira semuanya sudah berupaya untuk memberikan yang terbaik, baik pemerintah kerajaan Saudi termasuk juga pemerintah kita, stakeholder yang ngopeni apa ini namanya ya ibadah haji ini, semuanya pasti berusaha untuk memberikan yang terbaik, tapi ya ada hal-hal yang di luar kontrol kita ya. Ini untuk menyadarkan kita bahwa kita ini sangat dhaif gitu. Kita ini sudahlah, kita mau punya planning sebagus apapun, kalau Gusti Allah punya kehendak yang lain ya bagaimana? Termasuk kejadian-kejadian seperti ini. Tiba-tiba kemudian armada atau transportasi itu tidak bisa masuk ke Musdalifah, sebagian untuk membawa jamaah yang belum ke Mina, dan akhirnya banyak yang jalan kaki, bahkan ada yang lebih dari 5 kilo. Nah, kalau fisiknya seperti Ustadz Burhan nggak apa-apa, naik. Iya, kalau seperti panjenengan apa ya, sudah cukup usia, ya toh. Kalau seperti Ustadz Burhan ini tambah Melayu nggak mau. Ya memang untuk jarak katakanlah kurang dari 5 kilo untuk orang-orang yang fisiknya sehat dan cuaca relatif bersahabat itu menyenangkan, betul. Oh, lebih terasa apa namanya, Masya Allah, tercep-tercepnya anak hati itu lebih terasa. Ibadah bergeser dari Musdalifah ke Mina jalan kaki, karena di situ ada disediakan khusus pedestrian untuk apa namanya, untuk yang mereka mau jalan kaki, dan itu sudah biasa. Orang India, Pakistan, Bangla itu biasa. Nah kita ini kan umumnya untuk manja-manja gimana gitu kan. Orang mereka udah biasa itu jalan kaki gitu. Nah itu kan enggak 10-20 orang, itu ribuan orang yang jalan kaki gitu. Ribuan orang. Sambil kita dengar suara takbir, suara apa namanya, talbiyah, macam-macam, itu nangis. Betul. Lebih terasa itu yang jalan kaki. Tapi ya itu tadi, untuk yang fisiknya siap, kemudian cuaca juga bersahabat. Nah, kalau cuacanya kayak sekarang ini, yang katanya sekitar kisaran 50-an, ya kisaran 50-an. Meskipun saya pernah ngalami itu 52, saya pernah ngalami 52. 5 saya pernah ngalami, 5 pernah ngalami. 5 loh. Demi karuan ngomong kayak orang-orang. Loh iya, ngomong kayak orang-orang. Ngerti panjenengan? Jadi ngomong itu apa iki jenenge? Asap iki
Kayak nggone TV-TV pemain Eropa bal-balan itu loh Pak. Kalau sudah musim dingin itu kan ngasap. Pernah saya ngalami. Kemudian ya 52 itu ya pernah ngalami. Jadi pernah ngalami suhu dingin banget, pernah ngalami. Panjenengan kalau ingin panas-panasan ya bulan-bulan seperti ini, Mei, Juni, Juli, Agustus awal itu tuh panjenengan kerasa panas. Tapi kalau ingin dingin-dingin, November, Desember, Januari, Februari awal, nah ini ketemu dingin-dingin. Terutama Desember, Januari ini puncaknya dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana itu tadi? Ini gimana? Fi ba'di Masjidil Khaif fi Mina. Jadi Masjidil Khaif itu di Masjidil Khaif ini masjid yang sangat apa namanya? Sangat bersejarah ya. Masjid di mana Rasulullah pernah menyampaikan khutbah. Salah satunya di Masjid Al-Khaif. Kalau hari ini, Pak, hari ini ya mungkin Masjid Khaif itu yang pasti lebih besar daripada Masjid Ar-Rayyan ya. Ya muat Pak, kalau antara orang-orang sekitaran 50 ribuan mungkin muat. Yang namanya keran itu ya ribuan jumlahnya Pak. Nek nang Masjid Ar-Rayyan kan paling 20 ya. Sebelah kiri 20, sebelah ribuan keran itu. Di Masjid Al-Khaif ini konon pernah dijadikan sebagai tempat sholatnya para nabi. Ada riwayat yang menyebut lebih dari 70 nabi itu sholat di Masjid Al-Khaif. Bahkan ada yang menyebut sampai 7.000 nabi itu sholat di Masjid Al-Khaif. Kok akeh men? Jumlah nabi itu berapa tuh? Hah? Berapa? Banyak, ya benar banyak. Jumlah Rasul berapa? Ya? Banyak sekali, betul banyak. Jadi jumlah Nabi, dawuhnya Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis itu beliau menyampaikan jumlah Nabi itu panjenengan ini 124.000. Banyak kan? 124.000 itu jumlah Nabi. Nah, kita yang 25 aja enggak apa. Jumlah Rasul kata baginda Nabi itu jumlahnya berapa? Ini gampang Pak. Angkanya angka cantik. 313. 313. Jadi jumlah Rasul Nabi itu banyak. Ya kita ini yang nggak tahu. Yang pasti bahwa Kanjeng Nabi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah khatamul anbiya wal mursalin. Pungkasannya para nabi dan rasul. Itu Kanjeng Nabi. Jadi setelah Kanjeng Nabi sudah tidak ada nabi lagi. Dan tidak termasuk Nabi Musaddiq itu tidak masuk. Nabi Lia Eden itu tidak masuk. Kaon. Surabaya apa namanya sengaja Nabi sama? Ada Rasul, tapi ya Rasul nama orang, tapi dia nggak ngaku sebagai Rasul. Saya punya teman namanya Rasul, betulan bakso. Gak ngaku sebagai Rasul, gak ngaku sebagai utusannya Allah ya. Ya Rasul itu namanya. Nggak apa-apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqufu fi
fi ba'di Masjidil Khaif bi Mina yatasaffahu itu memperhatikan dengan seksama. Apa ya cara Jawa ini? Apa? Ngiling-ngiling. Oh gitu. Mentelengi. Mentelengi. Pokoknya melihat dengan seksama, memperhatikan dengan seksama. Itu yatasaffa. Al-wujuha ing bira-bira wajah. Al-wujuha ing bira-bira wajah. Jadi Imam Suhrawardi ini pernah beliau ketika di Masjid Al-Khaif, itu banyak orang itu dilihat, wajah-wajah itu diperhatikan satu-satu oleh Imam Suhrawardi. Faqila mongko den dawuhake lahu maring Imam Suhrawardi, artinya ditanyakan kepadanya, fihi ing dalam musafahatul wajah ini, fihi ing dalam iku mau. Jadi ditanyakan tentang apa yang dilakukan tadi itu, fihi ing dalam ittisafil wujuh, ya. Jadi memperhatikan wajah-wajahnya orang-orang. Faqala mongko jawab sapa Imam Suhrawardi, Inna lillahi saktemene iku keduwene Gusti Allah. Ibadan ana pira-pira kawula. Ibadan ana pira-pira kawula. Orang-orang idza nadharu dalam nalikane ndelok, idza nadharu dalam nalikane ya ndelok apa ibad, melihat ibad ila syakhsin maring wong suwiji aksabu mongko dadekake sapa ibad hu ing syakhs, aksabu mongko dadekake utawa ngawehake sapa ibad hu ing syakhs sa'adatan ing keberuntungan, kebahagiaan, sa'adatan ing kebahagiaan. Fa'ana mongko utawi ingsun iku atlubu dalik, atlubu nyupri sapa ingsun, atlubu mencari dalika ing mengkono sa'adah. Jadi insyaallah ya, tadi kita sudah sampaikan Imam Suhrawardi itu kan memang pemikiran atau teorinya teori syok pancaran tadi, betul? Teorinya teori pancaran. Nah, dia diceritakan pernah waktu beliau itu ada di Masjid Al-Khaif di Mina itu, beliau memperhatikan wajahnya orang-orang yang di situ, diperhatikan satu, dipentelengi betul. Nah, akhirnya kemudian ditanyakan kepada beliau, Imam Suhrawardi, ngapain sampai kayak begitu itu? Lah, namanya lapo sampai ngono niku. Kemudian Imam Suhrawardi jawab, Inna lillahi ibadan idza nadharu ila syakhsin aksabuhu sa'adah. Imam Suhrawardi jawab, Allah ini punya hamba-hamba, ada hamba-hamba Allah, ada orang-orang yang ketika mereka itu melihat orang lain, mereka itu menjadikan orang itu bahagia. Nah, gitu lah. Jadi ada orang-orang yang ketika dilihat itu kemudian menjadikan yang melihat itu bahagia, senang. Gitu.
Fa'ana atlubu dzalik, saya mencari itu, saya melakukan itu. Nah, jadi ini cocok dengan pemikiran tasawufnya kan. Beliau ini kan pancaran tadi itu, isyraq tadi. Masya Allah. Jadi memang mungkin kita juga merasakan yang seperti ini. Ada orang-orang itu yang ketika kita ketemu itu melihat Pak itu senang. Loh, jadi bayangkan kalau artis ayu ya senang saja. Itu senang beda dengan bahagia loh Pak. Ini bahagia maksudnya itu senang bahagia, bukan senang sing aneh-aneh. Panjenengan senang aneh-aneh. Panjenengan ditekani Angelina Sondang seneng tapi senengnya embuh agak jelas. Seneng sing ya apa ya gak apa. Panjenengan ngundang Angelina Sondang barang ngene ya. Undang sama mana? Hah? Sampai ya Allah. Sampai yang DPR PKB itu Pak. Ya Allah. Sama? Dapil sini tidak? PKB dapil sini susah. Arzeti. Aku biasanya kalau orang lain udah apa kalau mana? Arzeti ya. Sama mana yang sampai udah ini? Allah Akbar. Ya. Jadi ada hamba-hamba Allah itu yang orang delok itu senang. Delok itu membuat hati ku ayem. Nyenengno gitu ya. Nyenengno dalam arti itu tadi menenteramkan. Kalau kemarin kalau yang kita bahasan kemarin itu kan ada orang-orang itu yang pergaulannya dengan kita itu menjadikan kita itu ayem, eling Gusti Allah, eling akhirat, seneng ilmu kan begitu. Ya arah-arahnya ke situ. Arah-arahnya ke situ. Nah tentu ada orang itu yang sebaliknya delok tak itu lebih sebel Pak. Loh iya ketemu tak itu sarang-sarang wis pokoknya ketemu wong situ wis penyakit ya penyakit. Angger ketemu kanca lho sambat ae kan ya males gak ketemu gitu itu. Hah? Angger ketemu kancane lho sambat mati duwe lah, sambat anak ini lah, sambat bojone gak mulai-mulai lah ya macam-macam. Allah. Jadi ketemu itu gak garai tambah anti ayam, ketemu itu malah langsung sumpah. Gitu, waktu tanya gitu tuh. Oh no. Diutang gak nyaur-nyaur. Sumpah Pak, ketemu kata Bang model mana sumpah. Ya Allah, ya Allah. Tapi kalau ketemu dengan orang yang subhanallah, ya itu tadi pancaran raut wajahnya itu teduh, dingin, ceria, senang gitu, sumeh gitu. Bukan senang dan nampakkan wajah ceria dan sumehnya itu kan ada kebutuhan toh. Kita nyeneng no tapi tiba-tiba ya tujuannya pengen utang wae ya. Dari sumber mana nih yang acaranya? Nah, inilah yang sering kita baca dalam kitab, ada kitab kita sering baca Maulid Ad-Dibai, Maulid Dibai. Dibaan itu loh Pak, itu kan di sana. Orang melihat Kanjeng Nabi itu Pak, seneng, dalam itu bahagia. Ketemu itu bahagia dengan Kanjeng Nabi. Wajah yang begitu ceria, begitu menyenangkan, begitu teduh, air muka yang begitu adem, delok adem ayem. Di sana sampaikan mar'a wajhaka ya sa'ad ya kariman walidaini hawduka safil mubarak
buat apel, jadi kan buatin dibaan. Kalau dibaan bisa kalah ibu-ibu namanya. Ibu-ibu kita sing dibaan, ya sinan ya mungkin ya kalau dibaan. Wayang kurutan kan dibaan biasanya kita. Marro'a wajhaka yas'ad, marro'a wajhaka yas'ad. So siapapun orangnya yang melihat panjenengan Kanjeng Nabi yas'ad pasti bahagia. Tapi orang yang normal, yang netral, yang hatinya netral. Dan ini saat ini yang senang diisi kan ya wis. Abu Lahab, Abu Jahal, ya kan ya geding panjenengan enggak senang Pak. Gimana juga enggak senang. Tapi yang sebenarnya ketika orang itu dalam posisi netral, ya, posisi netral, dalam posisi normal, ketemu Kanjeng Nabi itu siapapun orangnya pasti senang, pasti bahagia. Itu Kanjeng Nabi. Makanya banyak orang itu yang kemudian menyampaikan, ya kita itu ingin masuk surga bukan karena apa, ingin masuk surga karena di situ ada Rasulullah. Pengen bahagia itu ya karena di situ ada Rasulullah dan pengen bagaimana bisa bersama dengan Rasulullah. Tidak ada kebahagiaan yang mengalahkan bisa membersamai dengan Rasulullah. Habis ini, subhanallah. Jadi ya seperti itulah. Jadi ada orang-orang yang memang oleh Allah dijadikan menjadi semacam terminal di mana Allah memancarkan kebahagiaan itu melalui orang-orang itu. Delok senang. Ketemu orang mesti memberi solusi terhadap problem-problem. Bukan sebaliknya nambah problem. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah. Moga-moga kita betul-betul bisa bersama dengan Rasulullah di surga. Amin. Moga-moga menjadi ilmu yang manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah.